Kita mau bicara mengenai kasih dan kurban. Saudara-saudari, rekan-rekan semuanya, Shalom Alaikum. Kita bertolak dari dua nas. Yang pertama, 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ayat kedua yang akan kita jadikan sebagai pijakan kita untuk pembicaraan kali ini adalah Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Maka pertama kita akan bicara mengenai kasih. Apa yang dimaksudkan bahwa yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih. Yuk kita mulai dari 1 Korintus 13 pada ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kita sambung pada ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, itu satu blok, satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kalau kita membuka 1 Korintus 13 ayat yang pertama, kata kasih yang ada di sana itu menerjemahkan kata agapin, hagapin. Di dalam ayat yang kedua kata kasih pun juga merupakan terjemahan dari kata agapin. Demikian juga ayat yang ketiga. Jadi baru dari 3 ayat ini saja kita sudah mengetahui kasih macam apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus melalui suratnya 1 Korintus 13. Ada berbagai macam gradasi kasih, ada berbagai macam tingkat-tingkat kasih. Dan di antara segala kasih itu bermacam-macam jenis atau levelnya, kasih agape itu yang paling tinggi. Itu kasih yang tak bersyarat, kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang tidak punya syarat apapun. Juga bukan kasih cinta yang sifatnya asmara, juga bukan cinta yang sifatnya hubungan personal, juga bukan cinta yang dari hubungan biologis ayah dan anak, ibu dan anak, dan lain sebagainya. Kasih yang serba tanpa mengenal, menginginkan balasan. Itulah agape. Kalau kita membaca ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, itu punya susunan yang mirip sehingga ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu ada paralelnya. Maka tadi saya mengatakan ayat 1, ayat 2, ayat 3 tidak dapat dibaca terpisah, maka harus dibaca sebagai satu blok, sebagai satu kesatuan. Mari perhatikan, sekarang aku persatukan di dalam satu blok seperti ini. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, semoga kamu sudah mulai melihat bagaimana keselarasannya, paralelismenya dari ketiga ayat itu. Perhatikan ayat 1, ayat 2, ayat ketiga. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kemudian ada kalimat lanjutannya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kemudian ada kalimat lanjutannya. Tetapi aku tidak mempunyai kasih, kemudian ada kalimat lanjutannya. Masing-masing ayat dimulai dengan bentuk pengandaian. Semua dirumuskan dengan kata sekalipun aku. Mari kita kembali kepada teksnya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, sekalipun aku. Kemudian ayat yang kedua, sekalipun aku. Demikian pula ayat yang pertama, sekalipun aku. Dan susunan yang mirip itu digunakan Rasul Paulus dengan bentuk pengandaian, bukan berarti bahwa Rasul Paulus sudah mengalami apa yang dia tuliskan di dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga. Itu bukan pengalaman pribadi Rasul Paulus, meskipun ditulis dengan sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Akunya tentu Paulus. Tetapi kata sekalipun aku di sana artinya mewakili semua orang, bukan hanya Rasul Paulus sendirian. Maka di dalam pemahaman di belakang kepala kita, ketika membaca ayat ini, kata aku dalam ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga,
itu dapat digantikan dengan kata orang, sekalipun aku, sekalipun orang, yang artinya setiap orang, semua orang. Tentu yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman kepada Sang Kristus. Tentu karena tujuan suratnya adalah orang-orang yang beriman. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan kata sekalipun aku. Maka ketiga ayat itu berlaku bagi setiap orang, yaitu orang-orang yang mendengar pembacaan ayat-ayat itu atau juga membacanya sendiri kalau pada zaman modern. Jadi itu suatu kondisi yang general, kondisi umum bagi setiap orang. Dan kalau kita perhatikan, ketiga ayat, baik ayat pertama, ayat kedua maupun ayat ketiga, itu menyatakan kualitas-kualitas kehidupan orang beriman, yaitu hal-hal yang sangat baik, bahkan mungkin super baik, yang dapat dan mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang kelasnya tinggi. Jadi kalau orang yang rata-rata itu sulit melakukan yang disebutkan dalam ayat pertama, ayat yang kedua, ayat ketiga. Maka aku mengatakan orang beriman kelas tinggi. Hanya orang-orang beriman kelas tinggilah yang kemungkinan besar sanggup melaksanakan apa yang tertulis dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu maksudnya. Yuk kita lihat apa yang dimaksud orang-orang beriman dalam kelas tinggi, high quality atau high level ya. Kita kembali pada ayat 1. Berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tuh lihat. Berkata-kata dengan semua bahasa manusia, lalu bisa ngomong dengan malaikat karena pakai bahasa malaikat. Ini siapa yang bisa kalau enggak orang dengan kualitas tinggi, semua bahasa. Menggunakan satu gambaran bahasa manusia dan bahasa malaikat, Rasul Paulus mau mengatakan bahasa yang duniawi jasmani dan bahasa rohani, sehingga bahasamu pun bisa menembus pada dunia roh, yaitu dunia rohani, dunia malaikat itu yang dimaksudkan. Ketika Rasul Paulus mengungkapkan kemampuan berbahasa, ini merupakan satu kemampuan yang membuat orang bisa menyampaikan pesan. Tentu dalam hal ini merupakan pesan kabar baik, yaitu pesan mengenai pewartaan Injil itu sendiri. Dan kita bisa mengingat mengenai hari Pentakosta yang tercantum dalam Kisah Rasul 2 ayat keempat dan seterusnya. Kita baca. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Demikian bunyi ayat 8 dan juga ayat ke-9. Kita lanjut pada ayat ke-9. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, Kirene, Roma, Kreta, Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan bahasa, inilah acuannya, berbahasa dalam berbagai macam bahasa di dunia untuk mengungkapkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dengan tidak lain adalah kisah mengenai Yesus Kristus Tuhan kita, kabar baik, kisah Injil. Yuk kita sambung ayat kedua. Ada beberapa yang disebut bernubuat, kemudian tahu rahasia, pengetahuan, dan iman yang sempurna. Mari kita kupas apa maksudnya. Ada 4 hal ya. Nubuat, rahasia, pengetahuan, dan iman yang sempurna. Bernubuat itu kemampuan memberitahukan pesan Allah. Tentu kalau orang bisa memberitahukan pesan Allah, dia pastilah harus bisa mengakses apa yang menjadi firman Allah. Kalau kamu membayangkan seperti apa itu, bayangkan seperti Musa dalam perjanjian lama. Seperti itulah bernubuat, menyampaikan apa yang menjadi pesan Allah. Itulah bernubuat. Hanya orang-orang dalam kualitas tinggi dalam berimannya, tentu yang mampu memiliki kuasa atau karunia bernubuat itu. Selanjutnya kita bahas apa itu rahasia. Yang dimaksud dengan rahasia adalah ajaran Kristen yang benar, yang hanya dapat dipahami oleh umat yang telah dewasa dalam iman. Maka diberi istilah rahasia, misterion ya, kalau di dalam bahasa Yunaninya ya, atau sakramentum di dalam bahasa Latinnya. Tentu tidak mudah memahami misterion, karena itu memang ajaran yang benar, tidak semua orang siap menunggu kedewasaan iman. Kalau kita membandingkan apa yang dimaksud dengan rahasia, itu seperti makanan keras yang dituliskan dalam surat pertama Korintus pada bab yang ketiga ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Sebab apa?
kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Itulah yang dimaksudkan dengan rahasia. Ada banyak misteri-misteri iman yang tidak segera langsung dapat dipahami kalau kita tidak memiliki level beriman, kedewasaan iman yang lebih lanjut. Itu juga dalam Ibrani 5 ayat 14 juga dikatakan, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Tentu makanan keras di situ merupakan suatu metafor, merupakan suatu gambaran atau kiasan, bukan benar-benar makanan keras gitu ya. Tapi ini metafor, ajaran iman Kristen yang benar, yang sejati, tetapi untuk memahaminya diperlukan kedewasaan iman. Selanjutnya kita akan membahas apa itu pengetahuan. Tentu yang dimaksud adalah pengetahuan yang mendalam mengenai siapa Yesus Kristus Tuhan. Referensinya ada di 1 Timotius pada pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai keempat. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan, pengetahuan yang dimaksudkan di sini bukan ilmu pengetahuan alam, matematika, apapun yang kita pelajari sebagai ilmu profan, bukan, tetapi pengetahuan akan kebenaran. Kalau kita bertanya apa yang dimaksudkan pengetahuan akan kebenaran, apa itu kebenaran? Itu pertanyaan Pilatus. Kalau kita membaca Pasio Jumat Agung, kan Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Demikian tanya Pilatus. Pilatus seharusnya bertanya siapa itu kebenaran. Sesuai yang dicantumkan di dalam Injil Yohanes pada pasal ke-14 ayat yang ke-6. Di situ kita akan menemukan siapa kebenaran, bukan apa kebenaran. Karena kebenaran adalah mengenai pribadi. Dan pribadi itu adalah pribadi Yesus Kristus, junjungan baginda kita. Demikian bunyi Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang dimaksud dengan pengetahuan akan kebenaran, atau yang disebut di dalam ayat kedua tadi pengetahuan. Lalu apa maksudnya iman yang sempurna? Tentu ini maksudnya adalah ketaatan kepada kehendak Allah secara total. Atau kalau di dalam kalimatnya Bunda Maria, fiat mihi secundum verbum tuum, atau fiatnya Bunda Maria, terjadilah padaku menurut perkataan. Terjadilah apa saja yang menjadi kehendak Tuhan, aku tidak melawan, aku mengikuti, aku melaksanakan. Contoh teladannya adalah Bunda Maria, total mengikuti kehendak Allah, iman yang sempurna. Acuannya di Markus 11 ayat 22 sampai 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, berimanlah, punyalah iman. Itu maksudnya ayat 23. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau apa? Ayat 22. Percaya kepada Allah. Tentu yang dimaksud percaya secara total kepada kehendak Allah. Dan itulah iman yang sempurna yang disebut dengan satu gambaran dapat memindahkan gunung. Itu ayat 2. Sekarang kita bahas pada ayat yang ketiga. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu. Jadi ada dua hal di sini. Membagikan segala sesuatu berarti harta benda apa yang dia miliki untuk orang lain, katakanlah begitu. Yang kedua, tubuhku, artinya dirinya sendiri. Bukan hanya yang dimiliki, tapi dirinya sendiri. Yuk kita bahas dua hal ini. Apa maksudnya membagi-bagikan segala sesuatu, dan apa maksudnya tubuh untuk dibakar. Kalau kita membaca tentang membagi-bagikan segala sesuatu, kemudian kita ingat cara hidup gereja perdana. Gereja awal, gereja mula-mula. Kita bisa melacaknya dalam kitab Praksis Apostolon, Kisah Para Rasul. Pada pasal yang kedua, ayat 44 sampai ayat 45. Bunyinya demikian. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ini tentang menjual harta milik, membagi-bagikannya. Jadi apa yang dimiliki, kekayaan, harta, yang kemudian dibagi-bagikan. Itu yang dimaksud dengan membagi-bagikan segala sesuatu. Tentu itu merupakan perintah baginda junjungan kita juga kan. Jualah milikmu, bagikan kepada orang miskin.
Itu sama kalau kita membaca pada Matius 19 ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, perhatikan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berarti harta kekayaan, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Maka ketika Rasul Paulus mengatakan mengenai membagi-bagikan sesuatu, acuannya adalah cara hidup gereja perdana dan firman Sang Kristus sendiri dalam Injil Matius pada pasal yang ke-19. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 selesai. Sekarang kita lanjut pada ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kita sambung sampai pada ayat yang ketujuh. Kasih menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yuk kita lihat apa maksudnya. Kalau kita membaca ayat 4, 5, dan 6, di situ ada suatu personifikasi. Maksudnya, kasih dianggap seperti manusia yang mampu bertindak dan mampu melakukan segala sesuatu seperti manusia. Itulah kenapa contoh pada ayat ke-7 dikatakan, ia menahan segala sesuatu. Atau pada ayat yang kelima, ia tidak melakukan. Jadi seakan-akan kasih itu manusia. Tentu itu suatu gambaran dengan majas yang namanya personifikasi. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentu saja adalah sesungguhnya kasih hadir secara nyata dalam sifat-sifat yang tadi sudah dirinci oleh Rasul Paulus dalam ayat 4, 5, 6, bahkan sampai pada ayat yang ke-7. Maka maksudnya, kalau kamu atau orang, setiap orang siapa saja, memiliki ciri-ciri yang disebut pada ayat-ayat tadi, orang itu disebut memiliki kasih. Yuk kita bahas, sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. 5 poin yang bersumber dari ayat yang keempat. Sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Seperti apa keterangannya? Apa yang dimaksudkan dengan sabar? Sabar bukan hanya persoalan tidak mudah marah ya, tapi sabar yang di sini mengacu pada sifat Allah sendiri. Maka ketika kasih itu sabar, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ambil bagian di dalam sifat Allah sendiri. Karena Allah itu sangat sabar. Bahkan Alkitab mengatakan Allah itu panjang sabar ketika berhadapan dengan perilaku manusia yang berdosa. Sejak semula, bahkan ketika manusia awal itu sudah langsung berdosa. Manusia berikutnya berdosa sepanjang segala abad, per sekula sekulorum manusia terus berdosa dan Allah selalu sabar. Kita dapat melihat referensinya dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-18. 40 tahun lamanya Allah bersabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Perhatikan. Tentu Kisah Rasul 13 ayat 18 ini mengacu pada kitab Keluaran. Ketika orang Israel keluar dari padang gurun dipimpin oleh Musa, tapi mereka ngambek, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah. Bahkan mereka pernah mengatakan lebih baik kita kembali ke Mesir. Dan Allah sabar dengan itu semua. 40 tahun ini yang dimaksud orang Israel. Ini baru satu poin kalau kita lihat seluruh Alkitab isinya hanyalah kesabaran Allah kalau dari sisi Allah. Kalau dari sisi manusia isinya hanya perilaku berdosa dari manusia. Itulah Alkitab kalau dari dua sisi begitu. Referensi mengenai kesabaran juga dapat kita temukan dalam Roma 3 ayat ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia, Kristus, telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bahkan kemudian kalau kita kembali pada perjanjian lama, yaitu kitab Keluaran 34 ayat yang ke-6, kesabaran atau sabar itu merupakan sifat Allah sendiri yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Ini ayat yang sangat bagus yang menunjukkan Allah menyampaikan karakternya sendiri. Kita baca. Berjalanlah Tuhan, YHWH ini yang dimaksud Adonai. Berjalanlah Adonai lewat dari depannya dan berseru, Adonai, Adonai,
Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Perhatikan siapa yang berbicara. Adonai sendiri, Tuhan sendiri. Jadi ini Tuhan sendiri menyampaikan karakternya, menyampaikan sifatnya. Aku seperti ini loh, panjang sabar. Jadi kesabaran yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan sekedar kesabaran sehari-hari, tapi jauh lebih mendasar, yaitu menerima orang yang berdosa kembali dan memiliki kepanjangan kesabaran yang luar biasa, sehingga manusia bisa kembali kepada pangkuan Allah. Itu sabar. Jadi kalau kita belajar sabar, kita belajar sifat Allah sendiri. Bukan hanya sekedar kalem, bukan hanya itu ya. Tapi kita memasuki dunia Allah. Maka ketika Paulus mengatakan kasih itu sabar. Sabar sifat Allah sendiri. Kalau kita berlatih, memohon karunia supaya menjadi sabar, kita memasuki misteri Allah sendiri. Kita memasuki dunia Allah sendiri, yaitu dunia yang panjang sabar. Selanjutnya baik hati. Ini juga sifat Allah sendiri. Allah tidak memandang manusia itu baik atau buruk. Semua diperlakukan sama, semua diberi kebaikan yang sama. Itulah yang namanya kebaikan hati, baik hati. Kalau kita membaca Injil Matius 5 ayat 45 menjadi jelas sekali, bukan? Dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat ini merupakan gambaran kebaikan hati Allah. Itulah kenapa junjungan kita baginda Yesus bisa mengatakan, doakanlah musuhmu, berdoalah, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Karena itulah sesungguhnya kebaikan hati. Tuhan katakan, kalau kamu hanya baik kepada orang yang baik kepada kamu, apa jasamu? Apakah itu kebaikan hati? Ya, kebaikan hati juga. Tapi nggak istimewa-istimewa amat. Gitu. Sedangkan sifat Allah jauh melampaui itu semua. Kebaikan Allah, ini bagian penting. Kebaikan Allah kepada kita tidak memandang sama sekali kebaikan kita. Jadi itulah Allah. Kalau kita senang pada orang, kita baik pada orang, karena orang itu baik. Tapi Allah tidak. Bahkan ketika kita belum baik, bahkan ketika kita tidak baik, bahkan ketika kita sangat tidak baik, Allah tetap baik. Itulah kebaikan hati yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Apa yang dimaksudkan cemburu? Tentu kebalikannya, itu suatu negasi ya. Kasih tidak cemburu. Tapi apa maksudnya cemburu? Kata cemburu juga dapat diterjemahkan dengan kata iri. Artinya cemburu melawan kebaikan hati yang disebut pada kalimat sebelumnya. Referensinya Matius 20 ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah itu. Jadi cemburu atau iri yang dimaksud di dalam ayat ini sesungguhnya perlawanan terhadap kebaikan hati Allah. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Itu seperti kalau kita kembali pada perjanjian lama, itu seperti Yunus yang memprotes kebaikan Allah terhadap orang-orang Niniwe. Allah murah hati kepada orang-orang Niniwe, bahkan membedakan kanan dan kiri pun tidak bisa, tapi Yunus protes. Nah, itu yang dimaksudkan cemburu. Ini bukan soal hubungan relasi laki-laki dan perempuan kemudian cemburu gitu, jealous gitu, enggak begitu ya. Tapi melawan kebaikan hati, itulah yang dimaksudkan dengan cemburu. Lalu apa memegahkan diri? Tentu dalam konteks sebaliknya, negasi ya, tidak memegahkan diri. Kasih tidak memegahkan diri. Nah, apa itu maksudnya memegahkan diri? Maksudnya adalah mengatakan hal-hal yang hebat mengenai diri sendiri. Prestasimu, materimu, fisikmu, apa yang kamu punya. Mulai dari badan, kegantengan, cakepnya kamu, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu peroleh, kesuksesan, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud sebagai memegahkan diri. Mengatakan hal-hal yang hebat dalam diri sendiri. Maka kita perlu menengok surat Yakobus, yaitu pada pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Itulah kenapa Rasul Paulus mengatakan tidak memegahkan diri. Memegahkan diri berlawanan dengan kasih itu sendiri. Bertentangan dengan kasih. Ini hati-hati bagian ini karena pada zaman modern, ini keluar sedikit dari ayat Alkitab, zaman modern, hati-hati dengan bagian ini karena medsos itu dirancang
dengan algoritma supaya makin kita memegahkan diri, makin laku kita. IG terutama ya, yang ada gambar-gambar dan lain sebagainya. Jadi ini bagian ini hati-hati karena kita bisa terjerat pada memegahkan diri meskipun dilakukan tanpa sadar. Karena medsos kita hari-hari ini, media-media yang kita pakai hari ini membuat kita tersedot tanpa menyadari, kita bisa jatuh pada memegahkan diri. Ingat Yakobus 4 ayat 16, kemegahan yang demikian adalah salah. Tentu dalam hal ini saya tidak bermaksud untuk mengecam penggunaan medsos, IG, dan lain sebagainya. Tidak, tetapi berhati-hatilah, itu maksud saya. Karena kita bisa masuk kepada jebakannya. Medsosnya sendiri tentu sesuatu yang netral. Seperti pisau, pisau itu netral. Bisa kita pakai untuk memasak, menyenangkan hati orang yang makan masakan kita, bisa juga untuk nodong, bunuh orang, dan kejahatan yang lain. Netral, medsosnya netral. Maka tolong ingat-ingat, ini sangat relate, ya kalau bahasa sekarang kan relate, berhubungan dengan hari-hari kita pada masa kini. Apa yang dimaksudkan sombong? Tentu dalam negasi ya, kasih itu tidak sombong. Sombong itu menghargai diri sendiri secara berlebihan, sembari menilai rendah orang lain. Jadi bukan hanya menghargai diri yang ketinggian, bukan hanya soal megalomania, tapi juga menilai rendah orang lain. Itulah kesombongan. Ketika aku menilai diri tinggi sekali, hebat sekali, wah siapa sih kalian nih, apaan sih, romo-romo ini nggak mutu semua. Yang bermutu di dunia ini hanyalah Rama Bayu. Itu kesombongan di situ ya. Hati-hati karena kesombongan adalah sifat si ular tua yang melawan Allah. Dosa paling awal adalah dosa kesombongan. Siapa itu ular tua? Kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat yang kelima, yang memberikan suatu kesombongan kepada si binatang. Kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Tentu diberikan oleh si ular tua, yaitu iblis alias Satan, yang sejak semula memang melawan Allah. Kepadanya diberikan kuasa dan seterusnya. Mulut yang penuh kesombongan. Binatang yang diberi mulut kesombongan oleh si ular tua, yaitu iblis. Maka kita perlu berhati-hati ketika meninggikan diri berlebihan, memandang orang lain rendah, kita jatuh pada pelukan si ular tua. Kamu dicipok si ular tua, karena cipokannya beracun, mati kita. Jadi jangan jatuh ke pelukan si ular tua, saudara. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Ada beberapa yang dapat kita lihat ya. Tidak melakukan yang tidak sopan, kemudian tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, tidak bersuka cita karena keadilan, melainkan karena kebenaran. Ayat yang kelima ini merupakan negasi semua ya. Tidak, 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 tidak. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan. Apa itu sopan? Tentu dalam arti tidak sopan ya, tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi apa itu sopan? Ini bicara mengenai yang lebih praktis dalam pergaulan, bersikap wajar dalam pergaulan, menghargai orang lain dengan tata kerama. Tentu kalau kita membaca dalam surat Roma 13 ayat 13 menjadi lebih jelas apa yang dimaksudkan sopan. Ini bukan hanya sekedar permisi Bu, bukan hanya sekedar itu ya. Tapi sopan yang dimaksud yang dirumuskan dalam surat Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Nah ini yang dimaksud. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Itulah yang dimaksudkan sopan. Selanjutnya apa itu keuntungan diri? Tentu dalam makna kebalikannya ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau bahasa sekarang itu gampang, egois. Rujukannya Filipi 2 ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tentu kita tidak pernah hidup sendirian dan tidak bisa hidup sendirian, manusia makhluk sosial, dan sesungguhnya hari demi hari kita tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan kita pribadi tanpa memandang kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat yang keempat. Apa itu maksudnya pemarah? Ini suka memancing perselisihan, cepat tersinggung. Jadi baperan gitulah kira-kira kalau bahasa sekarang ya. Tapi ini sebenarnya dalam makna yang lebih daripada baperan. Menyimpan kesalahan itu dendam. Maka ini semua yang dinegasi, jadi tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah,
Tidak menyimpan kesalahan dalam arti mendendam. Peristiwanya sudah berlalu lama, kita ingat terus sampai sakit hati ini, sampai terjadi cancer rohani dalam hati, orangnya yang mungkin salah kepada kita sudah santai-santai saja. Apakah dendam itu baik? Ya tentu saja tidak baik, kita sudah tahu itu semua meskipun kita sering jatuh juga dalam dendam. Ketidakadilan yang dimaksud adalah kejahatan dalam kata yang lain. Kemudian ini yang menarik karena ini segala sesuatu apa maksudnya? Kita lihat dalam ayat yang ke-7 kalimat lanjutannya ada 4 hal: menahan, percaya, mengharapkan, dan sabar menanggung. Semua ini objeknya adalah segala sesuatu. Jadi menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kok semuanya segala sesuatu? Maksudnya apa, Rama? Yuk kita lihat perlahan-lahan. Yang dimaksudkan dengan menahan segala sesuatu, Rasul Paulus memaksudkan sebagai sebuah daya tahan ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Jadi segala sesuatu dalam konteks kata menahan ini adalah daya tahan tentang kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Atau dalam kalimat yang lain, memanggul salib setiap hari. Jadi menahan segala sesuatu, kalimat yang lainnya, memanggul salib kita setiap hari. Percaya, apa maksudnya? Maksudnya adalah percaya akan segala sesuatu, tidak pernah kehilangan iman kepada Allah, baik suka maupun duka. Kalau dalam suka, ya kita nggak terlalu sulit mungkin beriman kepada Allah, meskipun kadang-kadang juga lupa bersyukur, berterima kasih. Kalau dalam duka, kita punya kesulitan untuk tidak kehilangan iman. Itu yang dimaksudkan percaya akan segala sesuatu. Lalu mengharapkan segala sesuatu, apa maksudnya? Punya keyakinan yang terus-menerus kepada Allah. Kata kuncinya terus-menerus. Karena ada harapan. Harapan, mengharapkan, berarti sesuatu yang di depan. Berarti suatu keyakinan yang kuat bahwa Allah pasti menolong. Menolong terutama ketika kita mengalami sesuatu yang menggelisahkan, menyulitkan, bahkan menghimpit dalam kehidupan kita. Keyakinan kuat, Allah pasti menolong. Badai pasti berlalu. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kok kulihat mendung melulu. Nah ini bagian pentingnya justru bagian itu. Ketika kita mengalami sesuatu yang sulit, maka keyakinan yang terus-menerus tidak mudah. Dan kasih memelihara itu. Maka ketika Paulus mengatakan mengharapkan segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, artinya kasih adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah pasti menolong, dan keyakinan itu berlangsung terus-menerus tanpa putus. Kalimat yang terakhir pada ayat yang 7 ini, sabar menanggung. Maknanya mirip atau senada dengan menahan segala sesuatu tadi. Yaitu suatu daya tahan ketika menghadapi kesulitan. Tetapi sabar menanggung ini punya aspek kesetiaan. Jadi sabar menanggung, daya tahan untuk menghadapi kesulitan, tapi punya kesetiaan. Setia menanggungnya hari demi hari, itu sama dengan yang Tuhan katakan memanggul salibnya setiap hari. Bukankah itu syarat mengikuti junjungan kita Yesus Kristus? Ayat yang ke-8 dengan beberapa blok yang selanjutnya, ayat ke-9 dan seterusnya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ini satu blok tersendiri, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan ada kasih, ada nubuat, bahasa lidah, dan pengetahuan. Oh ya, catatan sedikit. Bahasa lidah ini glosolalia, yang dalam terjemahan yang sebelumnya diterjemahkan dengan bahasa roh. Ya, itu terjemahan TB1, terjemahan baru pertama. Untuk perjanjian baru sudah ada terjemahan yang lebih baru atau yang terbaru, namanya TB2. Semua teks yang tadi saya kutip adalah TB2. Maka kalau kamu mau berbahasa roh, ini sudah nggak ada referensinya dalam TB2. Karena memang kalimat aslinya itu glosolalia. Glosolalia itu bahasa lidah. Nggak tahu kenapa dalam terjemahan yang awal dulu diterjemahkan dengan bahasa roh, padahal tidak ada nuansa roh di sana. Sehingga memang menjadi mengelirukan ketika ada praktek-praktek ya zaman-zaman sekarang. Oke, itu bukan bahasan kita.
Bukan tentang itu, saya hanya mau menggarisbawahi kok itu maksudnya apa bahasa lidah, glosolalia, yang sebelumnya diterjemahkan dengan bahasa roh. Kasih diperlawankan, tanda petik tentu saja, kasih diperlawankan dalam tanda petik dengan nubuat, bahasa lidah, dan pengetahuan. Dikatakan kasih tidak berkesudahan, tidak punya akhir berarti ya. Tetapi nubuat akan berakhir, ada kesudahannya. Bahasa lidah, demikian juga pengetahuan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah nubuat, bahasa lidah, pengetahuan, dan sebenarnya tiga ini mewakili hal-hal yang lain, karunia-karunia yang lain. Itu hanya berlaku untuk saat kita di dunia ini. Nubuat hanya dapat terjadi berlaku ketika kita ada di dunia ini. Bahasa lidah demikian juga, pengetahuan demikian juga, pengajaran demikian juga. Tetapi kasih itu melewati batas waktu, batas dunia. Kita punya karunia bernubuat ketika mati, karunia selesai bukan? Tetapi kasih sampai pada kehidupan kekal. Kita di dunia punya kasih, kita mati, kita bertemu dengan Tuhan, kita masuk alam akhirat, kasih tetap ada di sana. Jadi kasih kekal abadi. Itulah kenapa sampai pada ayat ini, ketika kita mulai mencermati, kita sudah akan mulai bisa paham kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan yang terbesar di antaranya ialah kasih. Di antara yang ketiga itu. Karena memang kasih tidak berkesudahan. Dalam tanda petik, kasih itu kekal, kasih itu abadi. Bahkan setelah kamu mati, kasih itu tidak berkesudahan. Secara simpel dan sederhana, kalau kamu orang yang penuh kasih, kamu mati, orang-orang mengenal kamu yang penuh kasih, orang-orang masih merasakan kasih yang kamu tinggalkan, itu artinya kekal abadi. Dan ketika kamu masuk alam akhirat, masuk dunia roh, kasih juga tetap ada di sana. Maka Paulus mengatakan, kasih tidak berkesudahan karena akan sampai menjangkau, menyeberangi maut sampai pada kehidupan kekal. Itulah kenapa kalau kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 16, kita tahu Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, maka kasih tidak berkesudahan. Kalau Allah adalah kasih, di dunia ini kita mengenal kasih, di alam akhirat kita pun mengenal kasih. Karena Allah adalah kasih. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Mulai menangkap kenapa Rasul Paulus mengatakan yang terbesar, yang paling besar adalah kasih. Maka kalimat selanjutnya pada ayat yang ke-10, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Perhatikan ayat yang ke-9. Pengetahuan tidak lengkap, nubuat tidak sempurna. Ayat yang ke-8, nubuat akan berakhir. Bahasa lidah berhenti, pengetahuan lenyap. Perhatikan, itu nyambung. Yang tidak sempurna, itu akan selesai. Artinya, nubuat sebagai perwakilan dari hal-hal yang lain, bahasa lidah, pengetahuan, itu akan berhenti. Karena bahkan pengetahuan yang kita miliki sekarang pun tidak sempurna. Bahkan pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang Yesus Kristus Tuhan, hanya baru akan penuh kalau kita nanti ketemu dalam visio beatifika, ketemu muka dengan Allah. Maka dalam ayat 10, jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna lenyap. Jadi, yang lain-lain lenyap. Kecuali apa? Kecuali kasih yang sempurna itu. Ayat 11 dan ayat 12 merupakan suatu gambaran atau metafor atau kiasan yang menegaskan ayat 10. Jadi runtutannya adalah ayat 10, diperjelas dalam ayat 11, lebih diperjelas lagi dalam ayat yang ke-12. Demikian bunyi ayat ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Itu yang tidak sempurna, lenyap, ditinggalkan. Sekarang ayat ke-12. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Perhatikan dalam cermin gambar samar-samar. Ini perlu ada satu penafsiran supaya kita paham, kok cermin kok samar-samar. Nanti akan saya jelaskan singkat. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Melihat muka dengan muka, visio beatifika, ketemu dengan Allah yang kasih itu.
maka tidak akan berakhir kasih itu. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kita lihat pada ayat yang ke-10, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih lebih utama daripada karunia-karunia sebab kasih itulah yang sempurna, yang lain tidak sempurna. Perhatikan, jika yang sempurna. Kemudian ada dua gambaran yang dipakai dalam ayat 11 dan 12. Anak-anak dan cermin. Itu mau menjelaskan apa yang tidak sempurna tadi akan digantikan oleh yang sempurna. Apa yang tidak sempurna tadi akan hilang, sedangkan yang sempurna tidak. Kasih itu yang sempurna maka tidak hilang. Cermin, gambaran cermin. Oh ya, catatan sedikit untuk mengetahui ilmu tafsirnya ya. Cermin yang dimaksud bukan cermin kita sekarang ya, yang dari kaca kemudian gambarnya persis, bukan itu. Pada zaman kuno, zaman baginda Yesus, zaman Rasul Paulus, tidak ada cermin dari silika yang kita miliki dari kaca, dari gelas, itu nggak ada. Cermin pada zaman dulu, pada zaman para rasul, itu umumnya dari logam. Kalau yang murah-murah ya mungkin logam-logam jelek, kalau yang lebih mahal ya tentu itu bisa perak, atau juga tembaga yang digosok sampai licin, sehingga orang bisa melihat wajahnya sendiri. Tapi kamu tahu pasti, sekalipun kita bercermin, kalau yang dipakai bercermin adalah hanya logam, kita nggak bisa melihat wajah kita persis. Seperti wajah kita, atau kalau sekarang dengan kamera, tidak bisa. Nah, cermin itulah yang dimaksud. Maka cermin itu dipakai untuk menggambarkan ketidaksempurnaan. Karena gambar yang dihasilkan oleh cermin dari logam, tentu hanya samar-samar belaka. Nah, supaya kamu paham, kok cermin kok maksudnya apa kok tidak sempurna? Nah, itulah ilmu tafsirnya ya. Sehingga kamu paham maksudnya. Kanak-kanak kita sudah jelas tidak sempurna, cermin sudah saya jelaskan tadi. Dengan penjelasan yang panjang lebar tadi, kita sampai pada ayat kesimpulannya, ayat ke-13. Sehingga kita lalu menjadi paham kenapa kesimpulannya adalah yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini yang disebut 3 kebajikan ilahi, dan yang paling besar adalah kasih, karena kasih itulah yang sempurna, Allah itulah kasih, di dunia ini ada kasih, di dunia yang akan datang ada kasih. Tidak seperti nubuat dan yang lain-lain karunia yang akan berhenti karena tidak sempurna. Bahkan pengetahuan kita tentang Allah juga tidak sempurna. Maka dengan penjelasan panjang lebar tadi, kamu sampai pada pemahaman semoga ya, ketika membaca demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bagian yang kedua, kita akan bicara kurban karena kasih. Dalam konteks kasih yang seperti itulah, Sang Kristus berkurban bagi kita. Sehingga kurban Kristus tidak dapat dilepaskan dari kasihnya kepada kita. Itulah kenapa judulnya kurban karena kasih. Perhatikan Injil Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawa demi sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita memahami ini? Kenapa kasih yang seperti ini, yang memberikan nyawa menjadi kasih yang lebih besar? Yuk kita lihat. Apa yang dipakai dalam teks Yunaninya? Ternyata sama. Yohanes 15 ayat 13 itu juga menggunakan kata agapin. Itu sama dengan yang dipakai oleh Rasul Paulus tadi. Agapi, agapin. Jadi kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak memerlukan balasan. Kasih yang paling tinggi levelnya. Yuk sekarang kita bahas demi sahabat-sahabatnya. Siapa yang dimaksud sahabat-sahabat itu? Kalau kita membaca pada ayat yang ke-14, masih pada bab yang sama, Yohanes 15, kamu berarti murid-murid Yesus adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi siapa sahabat Yesus? Kita, para pengikutnya, para muridnya, setiap orang yang mendengarkan Kristus, setiap orang yang percaya beriman kepadanya. Tapi ada syaratnya, kalau melakukan apa yang kuperintahkan, yang Kristus perintahkan. Ayo kita bertanya, lalu apa perintahnya? Kita harus mundur pada ayat ke-12, masih pada Yohanes 15. Inilah perintahku,
yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi yang dimaksudkan, apa yang kuperintahkan kepadamu, supaya kita disebut sahabat Kristus, kita saling memberi cinta kasih satu sama lain. Kalimat inilah, Yohanes 15 ayat 12 inilah yang dipakai oleh Bapak Uskupku yang ganteng itu, yang mulia Antonius Subianto sebagai moto tahbisan beliau dan menjadi pegangan dalam penggembalaannya di keuskupan kami, Keuskupan Bandung. Supaya kamu saling mengasihi. Ut diligatis in vicem. Dan ingat, kasih yang dipakai di dalam Yohanes 15 ini, kasih jenisnya agapi. Kasih bukan yang ecek-ecek. Kasih bukan yang kasih persahabatan. Kasih bukan yang hanya kasih persaudaraan hubungan personal. Tapi kasih yang level tertinggi. Kasih yang tidak membutuhkan balasan. Karena Kristus telah mengasihi kita. Kalau kita melakukan ini, maka kita disebut sahabat-sahabat Kristus. Kalau kita membaca dalam teks Yunaninya, kalau Latinnya kan ut diligatis in vicem, diligatis yang dipakai, itu merupakan penerjemahan dari bahasa Yunani agapate. Dari bunyinya sudah tahu ya, agapate, agapin, agapi, agapate. Itu kata kerja, kalau kata bendanya agapi. Jadi perintah untuk saling mengasihi ini, perintah saling mengasihi dalam taraf yang paling tinggi yang tidak membutuhkan balasan. Namun kamu harus ingat, sahabat yang dibela tadi sebelumnya adalah budak. Jadi rendah sekali. Nah, di sini kita harus menyelami kebudayaan 2000 tahun yang lalu pada zaman Sang Kristus. Kalau kita paham konteks pada zaman kuno, kamu akan lebih ngeri membaca ayat Yohanes 15 ayat 13 ini. Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita yang dianggap sahabat-sahabatnya, padahal sebelumnya kita adalah budak. Apa itu budak? Budak orang yang tidak merdeka. Budak orang yang tidak punya hak menentukan apapun dalam hidupnya, hanya kerja, tetapi kerja di dalam penindasan, kerja tidak dibayar, tidak punya hak apapun, kalau mau dibunuh, dibunuh seperti binatang. Jadi pada zaman Tuhan Yesus, budak itu seperti itu. Itulah kenapa budak diperjualbelikan, karena nilainya tidak lebih tinggi daripada lembu, sapi, dan binatang-binatang yang lain. Kenapa Rama bisa mengatakan yang disebut sahabat tadi sebelumnya adalah budak? Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku, Sang Kristus, tidak lagi menyebut kamu murid-muridnya, tentulah para rasul, tapi juga diperluas untuk kita semua muridnya. Aku, Sang Kristus, tidak lagi menyebut kamu kita, hamba, sebab hamba dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan pada kata hamba. Kata hamba ini terjemahan yang diperhalus sehingga ketika kita membaca dalam bahasa Indonesia hamba seakan-akan menjadi ringan. Kita lihat teks aslinya berbunyi apa. Yohanes 15 ayat 15 ini kata yang berbunyi hamba, teks Yunaninya berbunyi doulos. Doulos mungkin akan lebih berdaya kalau kita menerjemahkannya dengan kata budak. Aku tidak menyebut kamu lagi budak. Tetapi apa? Sahabat. Jadi yang dibela dalam Yohanes 15 ayat 13 itu tidak lain budak-budaknya. Yang kemudian diakui, diangkat menjadi sahabat-sahabatnya. Kalau kamu tahu ilmu tafsir, kalau kamu tahu dunia 2000 tahun yang lalu, kalau kamu tahu teks asli Alkitab dalam Injil Yohanes 15, ayat ini mengerikan kalau kita baca. Ayat ini menggetarkan hati kita kalau kita baca. Ayat ini sungguh menggugah hati kita. Kok ada kasih yang seperti itu? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Dan kita tahu yang dia sebut sahabat-sahabatnya adalah budak belaka. Yang dia angkat menjadi sahabat-sahabatnya. Mana ada kasih yang lebih besar daripada itu? Apalagi kalau kamu paham konteksnya. Tidak ada orang membela budak, itu tidak ada. Orang budak itu dibunuh, nggak ada yang menuntut kok. Tidak seperti sekarang itu ada pembunuhan polisi, kemudian dilacak-lacak, apa segala macam, ribut-ribut itu. Nggak akan begitu kalau budak. Bunuh mati ya sudah. Kayak anjing mati, kayak ayam mati.
Bahkan mungkin anjing mati pun sering kali lebih berharga gitu. Pada zaman kuno memang seperti itu. Karena anjing itu kafe kanem itu dipakai untuk menjaga rumah dianggap lebih berharga. Tapi budak mati ya sudah gitu. Coba baca Yohanes 15 ayat 13 dalam kerangka pemahaman 2000 tahun yang lalu. Sahabat-sahabatnya yang sesungguhnya adalah budak-budak belaka. Demikian pemahaman mengenai kasih dan kurban karena kasih. Maka pembahasan kita kasih dan kurban selesai. Semoga memberikan beberapa percik inspirasi bagi kita semua. Shalom alaikum.